Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat sehat, walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita di Majlis Taklim Mar'atus Sholihah. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di 10 hari pertama di bulan Muharram di tahun baru 1442 Hijriah. Di tahun baru ini kaum muslimin bergembira menyambut tahun baru Hijriah, dan kaum muslimin memiliki harapan yang besar. Mudah-mudahan di tahun ini akan terjadi perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, jika kita melihat sejarah penetapan penanggalan Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, maka beliau menentukan awal penanggalan tahun Hijriah itu kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Khalifah Umar bin Khattab merasa perlu untuk menetapkan penanggalan Hijriah ini agar kaum muslimin memiliki penanggalan yang berbeda dengan orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang menggunakan penanggalan Masehi. Kenapa hijrahnya Rasulullah SAW dijadikan sebagai awal penanggalan tahun Hijriah? Ada beberapa faktor. Yang pertama, hijrah merupakan pembeda yang sangat jelas di antara dua masa, yaitu masa jahiliyah dan masa Islam. Sebagai contoh perbedaan yang jelas itu, di masa jahiliyah, bagaimana perempuan itu diperlakukan berbeda sekali dengan di masa Islam. Di masa jahiliyah, jika lahir bayi-bayi perempuan, maka bayi-bayi perempuan itu dibunuh, karena menurut mereka anak perempuan itu adalah sebuah aib. Kemudian ketika mereka menjadi wanita dewasa, maka pada masa jahiliyah wanita itu diwariskan. Berbeda sekali dengan era Islam atau masa Islam, di mana Islam begitu memuliakan perempuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dididik dengan agama dan menjadi anak yang solihah, maka surgalah balasannya. Kemudian juga ada sebuah riwayat di mana salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, siapa
siapakah orang yang harus aku hormati? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu sahabat bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa yang Rasulullah? Ayahmu. Kita bisa melihat bagaimana Islam memuliakan perempuan. Juga ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al jannatu tahta aqdama ummahat, bahwasannya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Di sini jelas sekali bagaimana perbedaan masa jahiliyah dan masa Islam terhadap perempuan. Yang kedua, kenapa hijrah itu dijadikan sebagai patokan penanggalan tahun Hijriah? Karena hijrah merupakan pengalihan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ada sebuah hadis yang disampaikan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang-orang muhajirin atau orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mereka menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah merupakan peralihan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan hijrah juga menjadi peralihan dari masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang islami. Kemudian hijrah juga telah membawa Islam ke seluruh penjuru dunia dan juga memberikan pembebasan dan kemerdekaan yang hakiki bagi umat manusia. Jika kita melihat bagaimana kondisi umat manusia sebelum datangnya Islam, yang pertama, umat manusia dicengkram oleh perbudakan antar sesama manusia. Jika kita melihat sejarah, dulu pada masa jahiliyah ada dua negara besar yang berkuasa di dunia, yaitu Persia dan Romawi. Mereka menguasai negeri-negeri di wilayah barat dan timur. Mereka memperbudak penduduk aslinya. Mereka mengeksploitasi harta kekayaannya, merusak moral penduduknya. Kemudian juga sebelum Islam datang, maka umat manusia itu ditaklukkan atau dikuasai oleh hawa nafsu, di mana aturan-aturan yang dibuat, tolak ukur perbuatan baik buruk, tercela dan terpujinya suatu perbuatan itu diukur dengan hawa nafsu manusia. Kemudian juga ketika masa jahiliyah sebelum Islam datang, maka manusia beribadah menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah alam, dan menyembah binatang. Sebagai contoh, orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu, mereka menyembah berhala. Kemudian orang-orang Majusi, mereka menyembah api. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka menyembah sapi. Dan juga masih banyak lagi seperti menyembah matahari, bintang, dan lain sebagainya. Berbeda sekali ketika Islam sudah datang. Maka Islam memberikan pembebasan dan kemerdekaan yang hakiki kepada umat manusia. Islam membebaskan manusia dari penghambaan terhadap makhluk kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Menjadikan Allah lah satu-satunya zat yang wajib untuk disembah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Islam juga memerdekakan manusia dari hukum-hukum manusia. Pada masa jahiliyah, hukum-hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat dibuat oleh para raja ataupun para rahib. Ketika Islam datang, maka Islam membebaskan manusia dari hukum manusia, karena hak membuat hukum hanyalah pada Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal hukma illa lillah." Sesungguhnya yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika Islam datang, maka Islam memerdekakan manusia dari kezaliman, ajaran-ajaran, agama-agama, ideologi-ideologi selain Islam. Untuk itu, lalu kita akan bertanya, bagaimana kondisi kaum muslimin saat ini? Bagaimana kondisi umat Islam saat ini? Jika kita melihat kaum muslimin saat ini berada dalam kehidupan yang memprihatinkan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang menimpa kaum muslimin terus tumpuk bertumpuk. Kemiskinan, diskriminasi, persekusi, dan lain sebagainya terjadi pada umat Islam saat ini. Dan juga umat Islam saat ini, mereka masih menerapkan hukum-hukum kufur, sehingga kita bisa melihat, kita bisa simpulkan, apakah umat Islam saat ini sudah merdeka? Tentu ibu-ibu sudah bisa melihat atau melihat kenyataan yang terjadi di tengah-tengah umat. Kalau kita lihat dari bidang politik, kaum muslimin masih menerapkan hukum demokrasi, di mana pemerintahan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di DPR, yang bertugas untuk membuat undang-undang, aturan-aturan, hukum-hukum yang akan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana jika hukum dibuat oleh manusia? Tentu kondisi yang terjadi sebelum masa Islam, yaitu masa jahiliyah, akan terulang kembali, di mana hukum yang dibuat oleh manusia akan menguntungkan segolongan dan akan merugikan segolongan, karena hukum itu dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu. Kemudian dalam bidang ekonomi, kaum muslimin masih menerapkan sistem ekonomi liberal, pasar bebas, sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran negara-negara asing terhadap kekayaan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka menguasai sumber daya yang amat vital, yang sebenarnya itu merupakan hak dari kaum muslimin. Kemudian di bidang sosial, gaya hidup bebas, pergaulan bebas, gaya hidup hedonis, gaya hidup konsumerisme, itu semua masih mengakar urat, sehingga melahirkan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat. Apakah kondisi yang demikian bisa dikatakan bahwa kita sudah merdeka? Tentu jawabannya tidak. Umat Islam saat ini belum merdeka. Mungkin kalau kita, umat Islam yang ada di Indonesia, tidak terjajah secara fisik, tetapi kita masih terjajah secara politik, ekonomi, sosial, dan pemikiran. Oleh karena itu, bagaimana agar umat Islam bisa menjadi umat yang terbaik,
bisa mendapatkan kemuliaannya kembali, tidak lain dan tidak bukan harus berhijrah. Hijrah dari sistem sekuler, sistem yang kufur, menuju sistem Islam, sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan membawa kebaikan, keberkahan bagi seluruh umat manusia. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa berpindah dari sistem yang sekuler ini kepada sistem Islam? Tentu tidak lain, jawabannya adalah dengan aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah yang mengikuti metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan merubah pemikiran umat dari pemikiran-pemikiran yang tidak Islami, dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari orang-orang kafir, merubah pemikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran Islam. Dan tentu saja dakwah untuk merubah sistem dari sistem sekuler menuju Islam harus dilakukan juga secara berjamaah. Untuk itu, marilah ibu-ibu semua kita mengambil bagian dalam aktivitas ini agar kaum muslimin bisa segera berhijrah dari sistem sekuler menuju sistem Islam. Karena itulah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selama 13 tahun berdakwah di Mekah, berhadapan dengan orang-orang musyrik. Ternyata beliau belum bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah di Mekah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk pindah ke Madinah. Dan di Madinah Al-Munawwaroh lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya mendirikan negara Islam, membangun peradaban Islam, menerapkan Islam secara kafah, dan kemudian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, yang akhirnya Islam menyebar ke 2/3 dunia dan bisa diterapkan selama kurang lebih 13 abad. Tentu kita ingin mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjanjikan hal itu, dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.